Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gania Fitra Awalia Putri dengan NIM 2021051122 yang bertugas sebagai perawat 1 dan rekan saya Siti Nur Indasari dengan NIM 2021051152 berperan sebagai perawat 2. Di sini kami akan mewawancarai pasien stres dengan konsep stres adaptasi. Ini dia Fuji, mahasiswa berusia 19 tahun yang tinggal bersama orang tua dan memiliki riwayat sebagai berikut. Saya suka mengeluh sakit kepala, apalagi ketika saya bertemu banyak orang, saya merasa ini bukan diri saya terlalu memaksa menjadi lebih baik dari orang lain. Oh iya Fuji, karena kamu sudah memberitahukan kepada saya dan rekan saya tentang riwayat kamu, apakah saya bisa meminta lebih jelasnya keadaan kamu sekarang? Jadi begini sudah lama saya merasa tertekan setelah melakukan kegiatan, terutama saat perkuliahan. Saya lebih gampang merasa takut, merasa minder, dan saya juga cemas terhadap perkataan yang akan saya lontarkan ke teman-teman saya. Saya juga merasa stres, kepala saya sakit dan kadang tidak sesuai dengan perasaan saya. Buat saya suka berubah-ubah. Jadi yang kena imbasnya itu teman-teman. Jadi itulah mengapa saya lebih suka berteman dengan satu orang saja, karena saya takut perasaan saya ini bisa melukai teman saya ketika saya lagi stres, pusing, gitu. Nafsu makan saya juga akhir-akhir ini berkurang. Kalau lagi merasa cemas atau merasa tertekan, biasanya melakukan hal apa? Saya biasanya suka tidur saya juga biasa minum obat tidur supaya kecemasan dan kegaduhan saya itu berkurang, bisa terlupakan. Dan saya biasanya makan makanan yang pedas supaya menghilangkan stres. Dan juga kadang saya melukai diri saya dengan cara berkode seperti yang di tangan saya. Baik Kak Fuji, jika Kak Fuji merasa cemas atau rasa tertekan itu kembali lagi, coba kakak menghindari begadang atau mengurangi minum obat tidur, dan tidak makan atau makan makanan yang pedas dan melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti melakukan bakot dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara agar saya bisa menghindari situasi seperti itu, Kak? Karena selama sampai detik ini cuma itu tips saya untuk menghilangkan stres saya, pusing, cemas. Baik, jadi langkah-langkah tindakan yang bisa kami usulkan kepada Kak Fuji yaitu melakukan teknik stop. Jadi teknik stop itu terdiri dari S, yaitu stop, di mana ketika berada dalam situasi tertekan atau cemas, coba Kak Fuji untuk berhenti sejenak. Kemudian yang T-nya yaitu take a breath, di mana Kak Fuji coba tarik napas dalam-dalam dan coba merasakan rasa rileks, sertai dengan memberikan kata afirmasi ke diri sendiri atau kata motivasi ke diri sendiri agar diri Kak Fuji bisa merasa lebih tenang. Kemudian yang ketiga yaitu O atau observasi. Misalkan Kak Fuji memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar diri Kak Fuji, terutama perhatikan
kasih atas solusinya. Kedepannya saya akan lebih baik lagi. Saya bisa berpikir positif tentang diri saya. Terima kasih. Jadi Kak Fuji, di sini dari hasil pengkajian tadi, setelah mengetahui juga riwayat Anda mengidap stress healing journey, yang dimana itu ada pada dalam diri Anda yang selalu bertanya, saya ini kenapa? Dan ada juga yang selalu dialami juga oleh emosi Anda yang awalnya tidak nyaman, lama-lama emosi kita menjadi stabil, kadang sedih, kadang senang kan? Jadi Anda didiagnosa mengidap stress healing journey. Nah, untuk dari saya itu solusinya ada 4 cara deal dengan stres. Yang pertama itu avoid atau menghindari faktor stres. Apa penyebabnya Anda bisa stres? Anda bisa menghindarinya untuk sementara waktu. Kedua itu ada alter, mengurangi beban stres dan mengatur prioritas. Anda harus lebih tahu apa prioritas Anda untuk esok hari. Yang ketiga itu ada adopt. Baik Kak Fuji, jika Kak Fuji merasa cemas atau rasa tertekan itu kembali lagi, coba kakak menghindari begadang atau mengurangi minum obat tidur, dan tidak makan atau makan makanan yang pedas dan melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti melakukan dapur dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara agar saya bisa menghindari situasi seperti itu, Kak? Karena selama sampai detik ini cuma itu tips saya untuk menghilangkan stres saya, pusing, cemas. Baik, jadi langkah-langkah tindakan yang bisa kami usulkan kepada Kak Fuji yaitu melakukan teknik stop. Jadi teknik stop itu terdiri dari S, yaitu stop, di mana ketika berada dalam situasi tertekan atau cemas, coba Kak Fuji untuk berhenti sejenak. Kemudian yang T-nya yaitu take a breath, di mana Kak Fuji coba tarik nafas dalam-dalam dan coba merasakan rasa rileks, sertai dengan memberikan kata afirmasi ke diri sendiri atau kata motivasi ke diri sendiri agar diri Kak Fuji bisa merasa lebih tenang. Oh, yaitu observe, di mana perhatikan hal-hal yang ada di sekitar dirimu, terutama perhatikan bagaimana perasaan dirimu. Kemudian yang terakhir P, proses. Cobalah untuk memproses keadaan yang sedang terjadi dengan fokus dan merespon yang baik dan tidak membuatmu berpikir setelah mengatakan akan hal itu. Setelah kami berdua mengkaji, mengetahui riwayat Anda ini mengidap stress healing journey, yang dimana kadang Kak Fuji kan merasa diri ini bukan saya tidak nyaman bersikap begini. Kadang juga mood Anda berubah-ubah, kadang sedih, kadang senang. Untuk solusi dari saya ada 4 cara deal dengan stres. Yang pertama itu ada avoid, menghindari faktor stres. Anda bisa menghindari apa pemicunya. Yang kedua itu ada alter, mengurangi beban stres dan mengatur prioritas Anda. Anda harus bisa lebih bersikap dewasa lagi untuk mengetahui apa prioritas Anda untuk hari esok. Yang ketiga itu ada adopt, beradaptasi dengan stres tapi masih bisa menikmati hidup. Walaupun banyak cacian atau orang yang membebani pikiran Anda harus bisa bersikap masa bodoh. Yang keempat itu ada accept, terima hidup kamu yang kadang senang,
bisa keluar dari zona nyaman itu atau move on. Baik, so itulah tadi beberapa cara atau langkah-langkah yang bisa Kak Fuji lakukan jika menghadapi rasa cemas,